Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Mustafa Ahmad. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian adab dan akhlak Islami. Kajian adab dan akhlak Islami. Tujuan kita belajar kitab ini adalah agar kita betul-betul menjadi muslim dan muslimah yang beradab sesuai dengan adab Islam, dan juga agar kita menjadi seorang yang berakhlak yang mulia. Bahwa dahulu para ulama salaf sangat perhatian pada masalah adab dan akhlak. Dahulu para ulama salaf sangat perhatian terhadap akhlak dan adab. Bahkan mereka pun juga mengarahkan kepada murid-muridnya agar mempelajari adab dan akhlak sebelum mereka menggeluti satu bidang ilmu dan menemukan berbagai macam khilaf di antara para ulama. Maka mereka para ulama dahulu itu, salaf itu, menekankan murid-muridnya untuk apa? Untuk mempelajari adab dan akhlak. Nah, dikarenakan jika seorang itu mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang luas, akan tetapi jika adabnya nggak baik, akhlaknya nggak bagus, maka ilmu dia itu nggak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Namun sebenarnya jika orang itu memiliki ilmu yang sederhana, cukup dia ilmu, sedikit ilmu, tapi akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, adabnya baik, maka ilmunya dia barokah. Suatu misal, ya, ada orang dia masya Allah jadi hafal hadis 40 misalnya, akan tapi dia nggak punya adab kepada orang tuanya, manfaatkah ilmunya? Lah. Nah, oleh karena itu, kita harus perhatikan perkara adab ini. Al-Imam Malik berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma." Maka pelajarilah adab sebelum engkau itu mempelajari suatu ilmu. Kenapa jamaah semuanya para ulama mendahulukan mempelajari adab? Kenapa? Dikarenakan bil adaba tafhamul ilmu. Karena dengan adab maka engkau akan mudah memahami ilmu. Begitu pula dalam majlis ilmu juga ada adabnya. Kalau tidak paham adab, mengkaji ilmu, mencari ilmu, maka akan sulit memahami apa? Ilmu tersebut. Nah, Syekh Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sebaliknya sedikit perhatian pada adab, maka ilmu itu akan disia-siakan. Nah, mulai karena itu para ulama dahulu itu sangat memperhatikan terhadap apa masalah adab dan akhlak. Nah, Ibnu Mubarak berkata, ya, ta'allamal adaba 30 aman. Kami dahulu mempelajari adab
itu selama 30 tahun. Subhanallah ya. Itu para ulama. Juga Ibnu Sirin berkata ya, kanu yata'allamul hadya kami ta'allamul ilma. Mereka para ulama dahulu mempelajari petunjuk atau adab sebagaimana mereka mempelajari atau menguasai satu bidang ilmu. Nah, ini pentingnya apa? Dahulu para ulama salaf itu sangat perhatian terhadap adab. Itu di zaman dahulu, apalagi zaman kita sekarang ini. Zaman di mana para pemuda tidak mempunyai adab kepada orang tua, tidak punya adab terhadap ya kawannya, tidak punya adab terhadap tetangganya, atau sedikit adab terhadap sesama teman-temannya. Nah, maka di zaman kita ini apa lebih ditekankan kembali perkara adab. Begitu engkau memahami misalnya atau memahami perkara tauhid dengan benar, engkau faham masalah tauhid, apa itu syirik, tapi jika nggak punya adab dalam berdakwah, akibatnya apa? Merusak atau memperbaiki? Dia akan merusak. Ada adab dalam berdakwah, ada adab menyampaikan ilmu. Nah, ya, makanya kita harus mempelajari adab. Karena ini perkara yang penting. Perkara yang penting. Bukankah kita sebagai orang tua melihat anak kita ketika kita perintah karena sudah berhenti main gamenya, istirahat, dia bantah, oh abi ini nyuruh-nyuruh aja, baru gak main 1 jam katanya. Kita sakit hati kan? Iya sakit hati. Apa sebabnya? Karena anak itu tidak ditanamkan perkara adab. Bagaimana adab ke orang tua? Harus taat diantaranya kita perintah hal kebaikan. Begitu pula ketika kita hidup di masyarakat, punya tetangga misalnya, setiap hari hidupkan motor misalnya digas-gas, knalpotnya itu apa? Knalpot besar misalnya, laju-laju dapat nyaring. Apa kata kita? Itu tangga nggak punya adab, ya kan? Maka saya perlu pentingnya adab. Begitu pula kita misalnya ke sama teman, lihat anak muda seorang tua ketika ngomong nggak ada bahasa yang bagus, nggak ada bahasa yang sopan santun, kita juga miris melihat perkara itu. Nah, maka kita harus tekankan perkara adab. Nah, ya, kepada diri kita sendiri terutama, agar kita merubah diri kita agar menjadi lebih berakhlak, beradab yang baik. Nah, bab perkara bertamu aja ini mungkin banyak yang nggak paham. Cara ngetuk pintu bagaimana, ya, cara mau masuk bagaimana. Mungkin banyak yang belum paham. Kenapa? Sebabnya apa? Karena belum mempelajari perkara adab-adab Islam. Nah, ya, karena maka kita harus murojaah. Murojaah, ilmu itu al-ilmu wal murojaah. Ilmu itu di murojaah. Kalau nggak di murojaah akan hilang. Ketika ilmu hilang nggak bisa ngamalkan. Maka ilmu itu di murojaah dan diamalkan. Ketika diamalkan, ilmu itu akan melekat, akan nempel terus. Maka perlu apa? Murojaah. Nah, pertanyaan yang pertama, insyaallah yang berhadiah. Nah, dari kanan dahulu biasanya itu langsung ke sebelah kiri nanti ya. Ya, antum. Nah, apakah yang dimaksud dengan dhaif atau tamu? Ya, yang mana tamu itu ya dimuliakan. Yang Nabi sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyudhifah. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Bahkan tamu itu, kalau tuan rumah membolehkan dia nginap, ada batasnya berapa hari? 3 hari. Sunnahnya 3 hari ya. Nah, apakah yang dimaksud tamu di sini? Orang safar namanya safar. Bepergian, orang bepergian itu tamu, bukan safar. Misalnya orang safar ke sungai ke pantai Singkawang, apakah dia namanya tamu?
Nah, jadi tamu itu yang seperti apa? Pas di luar kota, misalnya orang ke Buraya, ke Pontianak. Ini gang aja, ini perbatasan dia, tinggal di sampingnya aja, ke kota gitu. Begitu. Berkunjung, misalnya rumahnya sini, ke Buraya, ini Pontianak, satu parit ya pisahnya. Dia berkunjung ke temannya sebelahnya. Apakah itu tamu? Jangan dia ngantung dah. Antum. Seorang yang datang dari jauh, dari kampung jauh ataupun luar negeri. Nah, terus bertamu. sahih ya, tamu itu adalah orang yang tamu dari jauh, dari luar daerah, luar kota atau luar negeri. Yang berkunjung di sana ada hak untuk dimuliakan. Kalau tetangga datang ke rumah, tamu atau bukan? Serah bahasa, iya, tamu serah bahasa ya. Tapi setelah mana hadis tadi, maka dia bukan. Nah, nanti kalau gitu enak dong. Tetangga mau ke rumah kita 3 hari nginep boleh ini. Ini apa sudah kita bahas panjang lebar perkara ini. Nah, pertanyaan berikutnya. Antum? Nih. Iya. Iya, antum. Sebutkan 5 saja adab-adab bertamu. 5 saja. Kan ada sekitar berapa belas? Banyak belas pokoknya. Ayo, 5 saja. Ada bertamu. Yang pertama, bertamu di waktu-waktu yang tidak terlarang. Waktu yang terlarang bertamu sebutkan. Yang pertama, waktu kapan istirahat itu? Malam hari itu kapan? Waktu tidur jam 1 malam berarti ya. Jadi jam 10 malam masih boleh bertamu. Nanti banyak klet. Iya, yaitu ba'da Isa, yang dimaksud pada Isa. Yang kedua, lah, 3 waktu terlarang itu apa? Yang pertama ba'da Isa. Yang kedua, sahih sebelum waktu subuh, jam 3 subuh petang pagi ngapain bertamu? Yang ketiga, waktu yang lupa. Apa yang ketiga? Waktu khailulah, waktu tidur siang. Nah, kemudian ada pertama itu. Yang kedua, adab yang kedua, setelah pilih waktu yang pas, yang kedua adalah mengucap salam. Yang ketiga, ya intinya menghindari menghadapkan wajah ke arah pintu langsung ya, menyamping atau ke belakang. Yang ketiga, yang keempat ya. Yaitu duduk di mana tempat tuan rumah mempersilahkan, nggak boleh lawan ya. Yang kelima, sahih. Doanya apa? Waghfir lahum wa aqim nuzulahum was'iman khalahum. Itu doa mayit. Allahumma barik lahum warhamhum gimana? Harus hafal. Apa? Pas, lepas, sudah pas. Allahumma barik lahum. Ada di buku?
Sahih ya. Kemudian sahih dapat hadiah. Fadhal. Hadiah nggak seberapa tapi ini manfaat untuk diamalkan. Wah ya, kenal. Pertanyaan berikutnya. Sini sudah. Nah, Irfan. Irfan. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara ngetuk pintu ketika bertamu? Ketika antum pegang kunci motor, gimana cara ngetuk pintunya? Memakai apa? Memakai ujung kuku, bukan pakai kunci. Ya, kalau ada tadi ya itu ciptaan jebakan sebenarnya. Ini bagus nih ya, rahasia dibalik berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebelah sini. Geser sini ya. Nah, antum. Ini. Ini saya tanya. Ya antum tanya. Sebutkan doa. Doa ketika ditraktir orang. Allah musta'an ya. Baru datang dari mana? Dari rumah ya. Itu sibuk ya, masya Allah ya, luar biasa ya. Sampainya sebutkan adab doa ketika ditakdir. Pas juga baru datang hari ini. Dari mana? Ketapang. Subhanallah. Ini pada kurut 3 hari nampaknya nih. Di sini bawa Ketapang lawas. Sampainya baju hijau. Iya tuh. Doa ketika ditakdir, adabnya bagaimana? Pas juga. Pas. Kalau pasnya sudah. Nah, baju hitam belakangnya. Baju hitam, ya, 6. Sahih. Allahumma firlahum warhamhum. Sahih. Itu saya buku ya. Konten nasihat bagi remaja. Setelah sampai kiri ini. Antum bang. Afan. Ayo doa ketika ditakdir. Ini depan ini abang ini. Iya. Pas, ya antum sebutin. Nah, soal itu riwayat yang lain. Ada 2 riwayat kan? Yang lain. Allahumma barik lahum fima razaqtahum warhamhum waghfir lahum. Saya dan saya janjinya itu hafalkan doa ini. Yang sudah hafal angkat tangan. Saya ingin tahu aja, yang sudah hafal. Yang sudah hafal angkat tangan. Yang sudah hafal angkat tangan. Yang sudah hafal. Ya, kita sedikit sekali. Sudah, tadi sedikit ya. Coba antum, sudah doanya apa? Ketika ditakdir orang. Ya sudahlah, labas lah. Yang lain dihafalkan ya. Saya lanjut. Adab-adab majelis. Ketika disebutkan adab-adab majelis, ini bukan majelis ilmu, bukan. Kalau majelis berarti apa? Apa arti majelis? Pertemuan, perkumpulan. Nah, pertemuan, perkumpulan ini nama apa? Majelis. Atau perhimpunan. Nah, ya, ketika bermajelis ada adab-adabnya. Ketika antum ngumpul sama kawan-kawan antum, ya,
Ini ada adab-adabnya. Yang pertama apa adabnya? Dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Zikir ya. Apa itu? Mengingat dan menyebut Allah dalam majelis-majelis. Ucapan zikir, zikir ya zikir. Tasbih subhanallah, Allahu akbar ya. Intinya apa? Dianjurkan banyak zikir. Nah, dan sebaliknya dilarang menghadiri majelis yang tidak ada zikir di dalamnya. Kalau hanya perkumpulan tidak ada zikirnya, tidak ada diingatkan tentang Allah, maka tidak. Nah, ini adab yang baik. Adab yang kurang baik ya. Adab yang kurang baik itu ketika berkumpul bertemu tidak ada zikir padanya, tidak ada zikir pada Allah. Dalilnya adalah hadis sahih. Rawahu Abu Dawud, Syalbani berkata sahih. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Tidaklah suatu kaum bangkit dari ya majlis atau bubar dari majlis, sudah selesai majlisnya, yang di dalamnya majlis itu tidak berzikir kepada Allah, melainkan pasti mereka berdiri seperti bangkai keledai dalam hal kebusukan dan mereka mendapatkan kerugian. Kita akan bacakan sarahnya. Anna man jalasu fil majlisi lam yadhkurullaha ta'ala fihi fahalahum kamisli halil ladzi yajlis fi ma'idati dhiyafatuha jifatul himar. Siapa saja yang duduk bermajelis berkumpul yang tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan mereka itu seperti keadaan orang yang duduk kemudian dihidangkan, di hadapan mereka ada hidangan bangkai himar, bangkai keledai yang amat busuk, allati hiya ghayatu fitananatu wal qudrat, yang mana bangkai itu merupakan ya yang sangat menjijikkan. Antum duduk ada bangkai tikus di depan antum misalnya, jijik atau suka? Tentu kita akan merasa jijik. Kemudian wa yaqumu an dzalik al majlis kaman yaqumu an hadil jifah. Mereka yang meninggalkan majlis itu seperti bangkit dari hidangan tersebut. Sudah habis dihidangkan bangkai, selesai, sudah mereka balik. Wa hadza mislu litafriti fi dzikrillah. Ini adalah permisalan bagi orang yang meninggalkan zikir kepada Allah. Kemudian fandadamuna asyadul nidam, maka mereka menyesali apa yang mereka lalaikan dan sia-sia ya terhadap sesuatu yang tidak manfaat. Ini Nabi misalkan seperti itu ya. Sebuah majelis yang tidak ada zikir kepada Allah seperti apa? Seperti seorang duduk berkumpul dihidangkan sebuah bangkai. Tentu orang akan merasa jijik padanya. Maka fa yang bagil muslimin an yahrisu kullu harsin an takuna majlisihim ta'ah wa ibadah. Maka kaum muslimin seharusnya, sepatutnya benar-benar harus serius menjadikan majlisnya itu majlis yang bentuknya ibadah dan ketaatan. Bentuknya ibadah dan ketaatan. Dan menjauhi semua majelis yang sia-sia. Nah, artinya berkumpul sama teman, bertemu, ngopi, itu boleh aja. Ayo kita ngumpul ya, ngopi, boleh. Tapi ingat di situ apa? Harus apa? Ada di zikir. Antum ucapkan sendiri tasbih subhanallah, Allahu akbar, atau diingatkan tentang apa? Tentang Allah.
Yang dibahas perkara-perkara ya agama, din. Walaupun tidak semuanya, tidak 1 jam bertemu antum, nggak semua 1 jam membahas itu, cuma ada gitu loh. Ada ucapan-ucapan yang antum ucapkan berzikir kepada Allah. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah, itu diucapkan. Atau diingatkan tentang ilmu. Ini juga perkara zikir juga. Diingatkan. Di mana tadi? Hafal belum? Misalnya ngobrol-ngobrol perkara ilmu din. Gimana ngaji tauhidnya tadi? Seperti itu. Kalau berkumpul hanya bicara perkara-perkara yang sia-sia, ya, perkara mubah saja, ini diibaratkan seperti itu. Seperti berkumpul, ditinggalkan apa? Seperti dihidangkan bangkai. Itu hanya bicara perkara mubah. Kalau itu majelis perkara-perkara yang dosa, maksiat, jelas nggak boleh. Ada ghibahnya misalnya, namimahnya, adu domba. Lebih parah lagi seperti itu. Ini apa? Dibahas perkara mubah. Apalagi hanya berkumpul, bertemu, bercanda, tawa, gurau-gurau, berjam-jam, masya Allah, betah antum ya. Ngopi ya, mana pagi, jangan suluh, sampai zuhur ngopi. Apa dibicarakan? Ambil game Ustaz. Allah, parah lagi. Hal sia-sia itu. Coba bayangkan sahabat nge-game itu gimana? Berkumpul itu sia-sia waktu. Boleh hal mubah itu boleh aja, tapi apa sekedarnya saja sudah. Jangan berjam-jam habis waktu seperti itu. Antum baca Al-Qur'an sejam, nggak tahan sudah. Aduh, capek lama. Istighfar sehari 1000 kali. Antum nggak pernah mungkin, atau pernah tapi nggak istiqomah, atau mungkin lama nampaknya. Tapi main game lihat berjam-jam sampai jempolnya bengkak. Oh enggak juga sih, mungkin HP-nya yang rosak. Cobalah, ini kan usia kita itu semakin hari semakin bertambah, semakin tua. Tinggalkanlah hal yang sia-sia itu. Tinggalkan. Kalau nggak bisa sudah, boleh main game itu boleh, hal mubah gitu loh, mubah. Hal yang mubah itu kembali ke masa apa? Mubah. Tapi jangan berlebihan. Jangan apa? Jangan berlebihan. Antum bilang kerja, saya kerja loh, ada kerjaan. Di mana? Warung kopi, nge-game. Bohongin siapa itu sebenarnya? Diri sendiri, bohongin keluarga, bohongin banyak orang. Ana nggak nyindir ya, cuma ada yang curhat ke Ana kemarin itu sebenarnya. Tapi nggak tahu siapa ya kan? Nah, intinya hindari. Kemudian langsung kembali ke hadis ini ya. Fawaidu minal hadisi. Faidah hadis ini ya. Yang pertama, tahdziru minal ghaflati an dzikrillah, yaitu peringatan, tahdzir peringatan. Minal ghaflah, lalai dari berzikir kepada Allah. Yang kedua, bi dzikrillah tadzibul majalis wa tatma'il qulub. Mengingat Allah, maka itu majlis menjadi baik dan hati pun akan menjadi tenang. Faedah yang ketiga, kullu waqtin la yasghalu bi ta'atihi aqibatuhu al-hasrah wan nadamah yaumil qiyamah. Setiap waktu yang tidak menyibukkan diri dari ketaatan kepada Allah, setiap waktu ya, yang tidak menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, maka akibatnya adalah kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Artinya waktunya terbuang sia-sia. Yang keempat, bayanu ahammiyati dzikrillahi fi kulli ahwali, yaitu penjelasan pentingnya zikir, ya, pentingnya zikir atau ingat Allah fi kulli ahwali, di setiap keadaan. Setiap keadaan, meskipun hanya berkumpul, jangan lalai. Ngobrol boleh salat dengan zikir. Seperti itu. Juga diingatkan tentang Allah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, wal hatsu ala dzikrillah fi kulli majalis. Anjuran berzikir atau ingat kepada Allah di setiap majelis, setiap majelis. Yang keenam, tarhibu min tarki dzikri
jama'at, yaitu ancaman dari meninggalkan zikir dalam perkumpulan. Saat ngumpul nggak ada zikir, ini ada ancaman. Nah, faham? Lanjut hadis berikutnya. Yang kedua adalah adab majelis yang kedua, mengatur jadwal untuk memberikan nasihat demi menghindari rasa bosan dalam majelis. Mengatur jadwal untuk apa? Memberikan nasihat demi menghindari rasa bosan dalam majelis. Artinya bagaimana jamaah semuanya? Setiap berkumpul jangan dinasihatkan itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Akhirnya apa? Bosan orang. Tapi pilih waktu yang pas. Jangan setiap bertemu nasihatkan itu lagi, ketemu itu lagi. Orang nanti bosan itu. Oh itu tak itu dibahas katanya. Nah, dalilnya mana? Itu ada di Sahih ya. Sebutkan dari Sahih Al-Bukhari juga Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, annahu kana yudzakiru kulla yaumil khamis. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman inna nuhibbu haditsaka wa nashtahi walau didna annaka haddatsana kulla yaumin. Faqala ma yamna'uni an uhadditsukum illa karahiyatu an umillakum. Inna Rasulullah sallallahu kana yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata samati alaina. Bahwasanya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa memberikan nasihat setiap hari Kamis. Setiap Kamis sahabat Rasul memberikan nasihat. Lalu ada seorang yang berkata, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya kami menyukai perkataanmu dan kami sangat menginginkannya. Artinya pengen berikan terus nasihat. Dan kami benar-benar merasa senang jika Anda menyampaikan pelajaran untuk kami setiap hari. Pengen apa setiap hari? Berikan nasihat. Maka dia menjawab, tidak ada yang menghalangiku untuk menceritakan hadis kepada kalian setiap hari, kecuali ketidaksukaan bahwa nantinya aku dapat membuat kalian bosan. Sesungguhnya Rasulullah dahulu mengatur jadwal untuk memberikan nasihat karena khawatir kejenuhan akan menimpa kami. Intinya apa? Jangan tiap hari memberikan nasihat. Setiap berkumpul itu lagi, kumpul itu lagi nasihatnya. Nah, paham? Adab yang ketiga majelis, memilih teman duduk yang baik. Memilih teman duduk yang baik. Berdasarkan hadis sahih rawahu Abu Dawud, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka hendaklah seseorang dari kalian memperhatikan siapa yang akan menjadi, ya, hendak seorang memperhatikan man yukhalilu, siapa yang dia jadikan teman. Di sini, nah jamaah semuanya, ya, bahwasanya teman itu bisa mempengaruhi kita, bisa, ya. Dan seorang itu akan mencocoki teman karibnya. Mana yukhalil itu bukan hanya teman biasa, bukan, tapi maknanya teman akrab. Teman akrab. Atau kata lain sahabat. Ya. Perlu diketahui bahwasanya pengaruh teman itu sangatlah kuat meskipun tidak secara langsung. Akan bertahap, perlahan-lahan akan berikan pengaruh, betul-betul pengaruh. Sebagaimana pepatah Arab juga mengatakan as-sahibu sahib, as-sahibu sahib. Sahib, sahabat, teman akrab itu bisa menarik atau mempengaruhi. Maka di sini jamaah semuanya, ketika antum bermajelis disuruh apa? Mencari teman yang baik, mencari teman yang solih,
teman yang bertakwa kepada Allah. Nah, berkata Al-Ghazali, beliau mengatakan bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit misalnya, contoh, akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Teman itu mengaruhi kita soalnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seorang akan mencontoh teman dekatnya. Nah, bahkan dia akan disebutkan kita itu disuruh bergaul sama siapa? Bersama orang-orang yang baik dan jujur dalam keimanan. Allah firman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Nah, orang yang jujur ketika kita bersama mereka, nah, maka sifat itu akan mempengaruhi kita menjadi jujur. Sebaliknya kalau teman itu teman yang suka bohong, maka kita pun akan terpengaruh. Akhirnya apa? Juga bisa bohong. Misalnya, waduh, saya ini suruh balik istri aku ini. Mau ngapain? Belikan makanan. Bilang aja OTW. Apa OTW itu? Apa OTW? Hah? Apa OTW? Pelesetan OTW itu apa? Pelesetannya, Ru? Pelesetannya apa? Berangkat? Enggak, ada pelesetannya itu. Apa OTW ya? Lupa juga. Anak muda bisa ngomong itu. Oke, tunggu Wak. Itu OTW itu sebenarnya. Oke, tunggu Wak. Nah, makanya suruh tunggu. Dia katanya OTW, kan ada bilang OTW. Dia nggak bohong, dia khilaf. Itu nanti akibatnya. Anak nggak ngajarin ya itu ya. Cuma saya dengar orang begitu ya. Nah, ya, begitu. Teman tuh pengaruhin. Jangankan hal itu ya, hobi misalnya, hobi saja. Teman kita hobi ini, teman akan terpengaruhi. Maka pilih orang yang jujur. Begitu pula kalau antum punya teman yang suka kajian, rajin kajian, antum akan enak diajak. Tapi sebaliknya antum berkawan sama orang yang tidak rajin kajian, bahkan tidak mau kajian, terpengaruh ini. Bahaya. Antum misalnya berkawan sama orang yang suka ghibah, akibatnya apa? Antum jadi menggibah nanti. Antum berkawan sama orang suka jelekkan orang lain, akibatnya apa? Antum jelekkan nantinya. Maka sini apa? Kita itu kalau bisa jadi teman, jangan teman yang dipengaruhi, tapi apa? Mempengaruhi hal yang baik. Begitu. Kita mempengaruhi hal yang baik, kita jadi orang baik, pengaruhi. Kalau bisa begitu kan? Ya teman kita misalnya kurang taat kepada Allah, kita aja, ayo kita ke masjid sholat, begitu. Ayo kita kajian, begitu seharusnya. Nah, perhatikan ya, ada garis yang lain disebutkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, "Matsal jalisi salih wal jalisi su kama salih sahibil miski wal kiri hadid." Permisalan teman duduk yang salih dan yang buruk seperti sahib, yaitu memiliki teman, satunya penjual minyak, satunya apa? Tukang pandai besi. Nabi ibaratkan teman baik seperti apa? Penjual minyak, teman buruk seperti pandai besi. Kemudian, la ya'damuka min sahibil miski innahu tashtari aw tajidu rihahu. Wa kullu hadid yuharrik badanaka aw sabaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Kemudian, jika engkau berteman sama penjual minyak wangi, engkau pun akan mendapatkan keuntungan. Apa keuntungan yang pertama? Engkau bisa beli darinya. Kan dia punya minyak, bisa belilah. Kan teman kan begitu kan. Masa temannya jual minyak wangi, antum beli tempat lain? Kan tidak mungkin. Mau kemana? Beli minyak wangi kemana? Sana.
Nggak mungkin pasti ke teman kita gitu kan. Yang kedua, ya, atau minimal engkau akan bisa mencium wanginya dari teman itu. Wah, kita ikut kecepatan wanginya. Sebaliknya berteman dengan orang buruk, itu Nabi ibaratkan seperti apa? Pandai besi. Naam, ya. Jika engkau berteman dengan pandai besi, engkau akan mendapatkan bau badan dia yang busuk. Bisa jadi engkau itu apa? Dekat-dekat dengan dia terbakar apanya? Baju kamu. Ya bisa terbakar bajunya. Atau bahkan bisa mengenai badan percikan apinya itu. Ini apa? Ibarat berkawan sama teman yang buruk. Maka di sini kita harus pilih teman. Nah, akan tapi kalau kita melihat teman yang jahat, yang buruk, bukan mesti dijauhi, bukan. Tapi apa? Diberikan nasihat, diajak biar jadi baik. Kalau antum jauhi ini juga salah. Kalau antum jauhi, sampai kapan dia akan benar? Sampai kapan dia akan baik? Bisa nggak dia baik kalau nggak kita berikan nasihat? Tidak. Jadi paham di sini ya. Cukup, insyaallah kita sambung nanti adab yang berikutnya, masalah adab majelis. Semoga manfaat. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.